dilibatkan dalam konflik orang tua mau berantem saja, anak jangan diikut-ikut, anak jangan dibawa untuk membela sana membela sini, biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa? Nggak tahu, taunya ada di pengadilan kemarin. Nggak tahu kita, di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Tapi itu menyalahkan aturan nggak sih bang? Apa? Secara menyalahkan Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. Oh, jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum, kan kocak jadi. artinya tidak hanya dari Nikita Andre aja, tapi dari pihak Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar, nggak boleh. sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh, yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya, kan kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Berarti itu akan menjadi catatan buruk buat dari hakim gimana pak? Maksudnya gimana Dengan catatan? datangnya. Maksudnya yang buruk apa, yang baik apa? Pertanyaanmu yang baik apa, yang buruk apa? Makanya kalau bertanya yang benar. Ya. Tapi Andre sendiri kenapa sih bang mungkin tetap ingin bercerai, kan kalau tidak salah masalah Gini Pak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. Berarti Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan. Karena itu adalah neraka nantinya. Menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Tapi untuk anak bang, kan ada yang cewek masih ada. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin itu. Semuanya sudah dewasa. Dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. Berarti agenda minggu depan apa pak untuk selanjutnya? Saya nggak tahu. Dari pihak mereka akan mengajukan apa lagi, saya nggak paham. Kalau misalkan tetap ingin anaknya, berarti tetap akan menolak ya bang? Maksudnya Dari anaknya pihak gimana? Erika mungkin tetap ingin jadi saksi anaknya itu. Kan sudah selesai dibahas ini. Kalau sudah selesai dibahas, jangan jadi kaset rusak, diputar-putar lagi kasetnya. Karena sudah selesai tadi, tidak sama hakim ditolak. Bukan hanya Andri yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian. Sehingga hakim bilang, Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara ini. Dan itu putusan hakim kemarin. Dan itu yang benar. Jadi tolong lain kali jangan anak dibawa untuk berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti ini ya. Mungkin sidang selanjutnya apa agendanya? Saya nggak tahu, saksi kayaknya. Saksi dari mereka nggak tahu membawa saksi apa, saya nggak paham. Bang, tapi dari terlihatnya dari kedua belah pihak ini memang sama-sama ingin berpisah atau hanya dari Ya Andre? kalau orang sudah ngajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Iya, nggak dari ada lagi. perempuannya, dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Ya. Tapi untuk harta gono gini ada Saya nggak nyampurin harta gono gini karena tugas saya tidak sampai ke sana. Tugas saya membantu. Saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal. Saya hanya diminta oleh Andre membackup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan kepada pengacara yang sebelumnya. Saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini.
Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang. Saya hanya membackup, diminta Andre, abang bantu lawyer yang ada bang, supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun tangan. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya. Jadi tidak ada pengacara baru, saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, seperti itu ya. Ya, dilaporkan, sudah dilaporkan. Jadi itu prosesnya adalah sudah naik penyidikan. Kami telah melaporkan, seingat saya itu. Jadi tanggal 16 April 2025 saya lapor adanya dugaan intersepsi, ya tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan atau dokumen elektronik. Ini kaitannya dengan penyadapan tanpa izin ya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 31 junto pasal 32, di mana yang telah menentukan bahwa tidak dibenarkan seseorang melakukan penyadapan, melakukan perekaman dan sebagainya tanpa izin daripada institusi kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 31, dan orang yang boleh itu, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah institusi kepolisian dan kejaksaan. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan kejaksaan. Jadi siapapun tidak dibolehkan melakukan perekaman dan penyadapan. Bagaimana yang kita terima dokumen yang beredar, percakapan Ismail Marzuki telah direkam oleh seseorang dan itu menjadi bukti dalam perkara ini, dan itu nanti yang kami akan persoalan di dalam persidangan. Di dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani ada bukti yang patut diduga bukti tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Patut diduga dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE tentang penyadapan tanpa izin. Yang boleh melakukan penyadapan adalah atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Seperti itu. Prosesnya saat ini masuk penyidikan. Artinya dengan penyidikan maka patut diduga telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu. Intisarinya seperti itu ya. Saat ini prosesnya penyidikan dan ini ada surat yang ditujukan kepada saya. Suratnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelapornya adalah saya sendiri selaku kuasa hukum daripada Ismail Marzuki. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Besoknya besok. Kalau sekarang kamu tanya, saya mendahului besok hari Kamis, sekarang hari Rabu. Jadi kejadiannya besok ditanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya, sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya kita dengarkan besok saja. Suara siapa itu? Ya, ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu seperti itu. Karena dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu udah cacat hukum ya Bang ya? Ya itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Kan abang lapornya 16 April ya Bang ya? Ya, dalam proses penyidikan itu. Penyidikan, sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik penyidikan? Ya, sudah naik penyidikan. Udah siapa aja Bang yang diperiksa Bang? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Untuk memastikan terlapornya adalah lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik.
Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa Menentukan. untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE seperti itu. Tapi